Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas tentang bagaimana hal-hal yang menyebabkan ibadah haji ini tertolak. Ibadah haji ini menyebabkan tidak sah. Ini banyak sekali jamaah yang kemudian tidak teliti, tidak melaksanakan apa yang menjadi keharusan dalam pelaksanaan ibadah haji, sehingga menyebabkan ibadah hajinya ini tidak sah. Sungguh sangat disayangkan sekali, karena ibadah haji ini adalah ibadah yang tidak semua orang mampu untuk melakukannya, karena ada banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Di antaranya yaitu memiliki kemampuan finansial, kemudian kemampuan fisik, juga kemampuan dalam pengetahuan atau ilmu tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah haji. Nah, makanya ibadah haji ini diletakkan di rukun yang terakhir dalam rukun Islam. Itu artinya adalah bagi siapa yang memang dia ini mampu, ya, ibadah yang bersyarat, ya, syaratnya yaitu mampu. Ketika orang tidak memiliki kemampuan, maka ini memang tidak diwajibkan. Tentang perintah ibadah haji ini diantaranya catat dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 97, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, ini perintah tentang ibadah haji, yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, ini tentang perintah kita semuanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji. Lantas apa penyebabnya ini sehingga ibadah hajinya ini tertolak, ibadah hajinya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini harus menjadi kewaspadaan bagi siapa saja yang hendak melaksanakan ibadah haji, agar tidak sia-sia ibadahnya. Karena melaksanakan ibadah haji bukan hanya sekedar rekreasi, bukan hanya sekedar tamasya, bukan hanya sekedar ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, namun yang paling penting di antara itu semuanya adalah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain-lainnya itu hanya sekedar tambahan saja, ya. Nah, maka ini yang harus diperhatikan, baik yang akan melaksanakan ibadah haji maupun yang belum, sehingga kita nanti ada pengetahuan agar ibadah haji kita yang kita laksanakan ini tidak tertolak, ya, tidak sia-sia. Kalau sia-sia berarti ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan pahala, tidak menyebabkan gugurnya kewajiban, kemudian yang kita lakukan hanyalah mendapatkan kelelahan semata. Nah, ini di antaranya yang harus kita perhatikan agar ibadah haji kita ini diterima. Kita perlu memperhatikan yaitu syarat dan rukunnya, ya, syarat haji dan rukun haji. Ini yang harus benar-benar kita perhatikan, karena dua hal inilah yang menyebabkan ibadah haji kita ini diterima ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, ya poin pertama adalah tentang syarat wajib haji. Nah, ini kita perlu mengetahui kriteria apa saja yang menyebabkan haji ini diwajibkan. Ya, siapa saja yang sudah terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, di antaranya syarat wajib haji yang pertama adalah beragama Islam. Ya, bagi yang muslimin dan muslimat, dia beragama Islam, dia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Sedangkan siapapun dia non muslim, kalau dia melaksanakan ibadah haji, maka tentu ibadah hajinya akan tertolak. Ya. Yang kedua yaitu baligh atau sudah dewasa. Jadi kewajiban adalah bagi orang yang sudah dewasa melaksanakan ibadah haji. Atau sebagaimana kalau dia ini masih anak-anak, belum mencapai usia baligh, maka nanti ketika dia sudah baligh untuk mengulanginya kembali, ya harus diulang ketika dia sudah baligh atau sudah dewasa. Ya, yang ketiga yaitu berakal sehat, sehingga bagi orang yang memang dia ada gangguan kejiwaan, ya tidak normal akalnya, maka dia tidak mendapatkan perintah atau kewajiban melaksanakan ibadah haji. Poin yang keempat yaitu merdeka, artinya dia bukanlah orang budak atau hamba sahaya. Mungkin kalau saat ini tentu praktek perbudakan sudah tidak ada lagi ya. Ini yang biasanya terjadi di era zaman Arab dulu, zaman Rasulullah ketika beliau masih hidup, atau para Islam. Ya, ini ada yang namanya praktek perbudakan. Kemudian yang poin kelima yaitu mampu. Ya, mampu ini dilihat dari segala hal, baik ini mampu secara ekonomi, mampu secara fisik, ya fisiknya memang kuat, ada memungkinkan untuk dia berangkat haji, walaupun mungkin kalau dia ada fisik yang tidak sempurna, mungkin ada yang membantunya. Kemudian juga perlu dibekali dengan ilmu yang mencukupi. Makanya ada yang namanya manasik, ya. Artinya tidak sembarangan kita asal-asalan saja melaksanakan ibadah haji kalau tidak diiringi dengan pengetahuan yang mendalam tata caranya. Tentu ini ibadah hajinya akan sia-sia, karena amal tanpa ilmu tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua adalah tentang rukun haji. Nah, ini rukun ini berarti yang harus dilaksanakan ketika melaksanakan ibadah haji. Ya, rukun adalah berarti yang wajib, ya, yang wajib untuk dilaksanakan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Nah, ini harus diperhatikan untuk semuanya yang melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah ihram. Ya, ihram biasanya adalah memakai pakaian yang berwarna putih dengan melaksanakan yaitu niat, ya, niat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, poin yang kedua adalah melakukan wukuf di Arafah. Ya, wukuf di padang Arafah ini yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, yang biasanya masyarakat muslim di tanah air ini mereka melaksanakan puasa yang disebut yaitu puasa Arafah. Sedangkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka melakukan aktivitas yang disebut dengan wukuf, ya, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf maknanya adalah mengelilingi Ka'bah, yaitu sebanyak 7 kali. Kemudian yang poin yang keempat melaksanakan yaitu sa'i. Sa'i artinya adalah berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah, yaitu juga sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelima melaksanakan apa yang disebut dengan tahallul. Tahallul maknanya adalah menghalalkan artinya kita sudah halal, sudah bebas untuk melaksanakan hal-hal yang sebelumnya dilarang saat melaksanakan ibadah haji. Ditandai dengan yaitu melaksanakan pencukuran rambut, ya, baik itu sedikit, ya, sebagian, atau juga boleh kalau ingin dipotong secara keseluruhan. Yang poin yang keenam yaitu melaksanakan rukun haji secara tertib, ya. Artinya yang keenam adalah tertib, maknanya berturut-turut dari urutannya dari awal yaitu ihram sampai kemudian melaksanakan tahallul. Tidak boleh kita
acak-acak, tidak kita bolak-balik, ya harus sesuai dengan urutan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa kita semuanya mudah-mudahan seluruh saudara kita, masyarakat kita, umat Islam yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan semuanya makbul, semuanya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan keberkahan, mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat, kemudian bertambah keimanannya, bertambah ketaatannya, bertambah untuk melaksanakan amal-amal kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.